Jadi ketika video ini dibuat, itu sedang peringatan Hari Bumi. Oke, selamat datang kembali di channel kecil-kecilan gua yang seperti tidak ada kemajuan gitu ya. Ya udahlah ya. Oke, jadi untuk hari ini gua pengen ngomongin tentang Hari Bumi seperti yang temanya di hari ini. Jadi kita kalau ngomongin Hari Bumi biasanya selalu berbicara tentang global warming, tentang menyelamatkan bumi, tentang yang lain-lainnya kayak gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan alam aja gitu. Tapi pernah gak sih kita tuh mikir bahwa sebenarnya apa sih inti daripada kehancuran bumi itu yang berkaitan dengan alam itu? Pasti kan ada penyebabnya gitu kan ya. Nah ini yang bakal gue bahas di video kali ini. Mungkin video kali ini jauh lebih singkat daripada yang lain-lainnya. Oke, jadi sederhananya bahwa kerusakan alam kita itu tuh terjadi itu tuh paling besarnya itu kerusakannya itu setelah revolusi industri. So kalau kita tarik sebenarnya intinya ada di revolusi industri berarti kan. Tapi sebenarnya bukan itu. Revolusi industri sendiri sebenarnya tidak membawa kehancuran pada alam secara luar biasa banget. Karena ketika mesin uap pertama kali ditemukan gitu ya, itu tuh hanya sedikit atau hanya segelintir orang yang bisa menguasai mesin itu. Nah, lalu kenapa kok bisa dari revolusi industri itu menyebabkan kehancuran alam gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya dari video kita hari ini gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena adanya revolusi industri ini, maka populasi manusia itu tuh meningkat secara eksponensial secara luar biasa dan sangat-sangat tidak terkendali. Dan atas hal itu, maka udah tahu kan dampaknya. Ketika populasi manusia naik, nah konsumsi itu menaik nih. Konsumsi juga naik. Nah, itu menyebabkan orang-orang yang memiliki alat tadi ini itu mendapatkan duit yang banyak gitu. Karena barang mereka kan ada yang beli. Dan yang belinya makin banyak. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa ketika revolusi industri terjadi pertumbuhan manusia yang secara gila-gilaan karena kan dulu mungkin orang diperbudak gitu ya, tapi diganti dengan mesin misalnya. Itu kan mengurangi kematian. Nah, dengan yang seperti itu, maka naik nih populasi manusia. Nah, ketika populasi manusia naik, ekonomi pun secara itu juga naik. Dan ketika ekonomi ini naik, ada beberapa orang yang memiliki ekonomi lebih, nah dia itu membeli lebih banyak mesin lagi gitu. Dan ini gue pengen ngasih tahu sedikit bahwa nature of human itu adalah bahwa ketika Anda jadi lebih kaya, Anda selalu ingin menjadi lebih lagi gitu. Sama ketika misalnya Anda pinter, Anda punya pengetahuan dikit aja, pasti Anda akan pengen dapat lagi kayak gitu. Enggak akan ada rasa puas gitu di dalam hidup manusia itu. Itu adalah nature-nya manusia, nature-nya human gitu kayak gitu. Bahwa manusia itu tuh nggak pernah puas atas apapun juga. Makanya kalau ada orang yang bilang gue udah puas segini, sebenarnya enggak mungkin dia udah puas di level segitu. Dia cuma nyadar aja kalau ya gue udah nggak bisa lebih naik lagi karena ya ini adalah batas gue gitu. Tapi di dalam hatinya pasti dia nggak akan puas, kayak anjir gitu, ini kok cuma dapat segini gitu. Nah kayak gitu, itu adalah nature-nya manusia. Nah jadi kita balik lagi ke Hari Bumi tadi. Kalau kita runut, berarti revolusi industri ini ada hubungannya dengan naiknya konsumerisme gitu. Nah, tapi naiknya konsumerisme ini itu dibarengi juga dengan naiknya orang-orang, kalau kelahiran makin banyak riset dan lain-lainnya gitu ya. Orang-orang itu tuh semakin melihat bahwa oh ini tuh kelahiran ternyata bisa loh lebih naik ketika manusia ini tuh diperlakukan lebih baik. Ngerti apa yang naik setelah ini? Ya, kemampuan medisnya gitu. Ada kemampuan medis yang lebih naik. Ditemukannya vaksin, ditemukannya antibiotik, ditemukannya ya pokoknya obat-obat yang modern itu sekarang. Nah, itu tuh bikin populasi manusia itu tuh naiknya tuh nggak wajar gitu. Naiknya tuh secara eksponensial luar biasa dan nggak jelas gitu. Dan itu bikin overpopulasi. Nah ini sebenarnya yang jadi kuncinya. Kenapa dunia ini tuh hancur? Karena overpopulasi. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kenapa kok overpopulasi ini bisa menyebabkan kehancuran gitu? Sederhananya, ketika manusia itu cuma ada 10, yang harus diberi makan kan cuma 10 gitu kan. Jadi
si alam ini tuh nggak dieksploitasi secara gila-gilaan. Tapi ketika yang perlu makannya naik menjadi pangkat 2 berarti jadi 100, ini kan manusia ini harus dikasih makan karena dia makhluk hidup. Dan dia nature alam ini tuh adalah ketika ada satu makhluk hidup butuh makan, dia akan membunuh makhluk hidup yang lain. Nggak percaya? Tumbuhan walaupun dia bilangnya tidak membunuh makhluk hidup yang lain, dia itu kan mengambil zat-zat hara yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, masih sisa-sisanya gitu loh, yang udah diurai oleh bakteri-bakteri dan lain-lainnya. Jamur itu jelas ngambilnya dari bangke, alias dia mengambil makhluk hidup yang lain juga gitu kan. Nah ini merupakan nature-nya alam gitu, sifatnya alam. Dan karena sifat alam ini, maka manusia itu yang tadinya bertumbuhnya itu stagnan aja gitu, kayak inilah, kayak kucing. Kucing itu kan tumbuhnya stagnan gitu kan. Dan ketika manusia naik, kucing juga naik karena manusia butuh teman macam kucing dan anjing gitu kan. Jadi ketika misalnya satu hewan itu stagnan, manusia ini juga kan hewan ya, itu stagnan aja, itu tuh alam terjaga karena udah ada sistematikanya yang dia bangun selama beratus-ratus, mungkin beribu-ribu tahun, beratusan ribu tahun itu. Tapi ketika manusia tiba-tiba naik nggak jelas, naiknya itu melonjaknya luar biasa, disitulah alam itu yang tadinya sudah mempersiapkan sistemnya sedemikian rupa shock seperti itu. Dan itu yang menyebabkan kerusakan alam saat ini. Jadi kalau misalnya mau dibilang kurangin emisi karbon, kurangin penggunaan energi dan lain-lainnya, menurut gua nggak akan bisa sepenuhnya. Karena apa? Manusia ini kan butuh gitu loh, butuh emisi karbon tersebut, butuh energi tersebut. Untuk apa? Untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan pendidikan, untuk menjalankan kehidupannya. Intinya tuh manusia itu tuh banyak banget keperluannya. Jadi apa yang harus dilakuin? Ya gampang. Kayak yang kita lihat negara-negara yang las ngerusak alam gitu, yang ngerusak alamnya itu udah kurang, kayak Eropa, kayak Jepang. Itu tuh mereka tuh populasinya udah kurang juga gitu. Jadi apa yang harus dilakuin? Kendaliin populasinya supaya populasinya itu tidak minus. Gue tidak berharap untuk minus, tapi minimal tuh stagnan lah gitu. Minimal tuh stabil aja gitu. Jangan angka populasinya ini tuh misalnya satu keluarga bisa jadi 2 gitu, bisa nambahin 2 dan dua-duanya ini hidup terus kan. Kalau 2 jadi 4 jadi 5 ya pokoknya jadi banyak lah gitu. Nah itu kan nggak benar gitu nih. Itu menyebabkan overpopulasi nanti di masa depan, dan ini yang menjadi kunci daripada pemanasan global, perubahan iklim dan lain-lainnya. Jadi tidak hanya kita bisa menyalahkan di emisi karbon dan lain-lainnya. Kalau memang emisi karbon dan lain-lainnya itu menjadi masalah, ya udah sebenarnya bisa aja pemerintah di dunia ini langsung nge-ban gitu. Kita nggak boleh pakai emisi karbon. Semua negara yang pakai emisi, yang masih memakai bahan bakar fosil, kita denda, kita embargo dan segala macamnya. Itu kan bisa sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak mau? Ya karena nggak bisa gitu. Karena nggak bisa. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Mengurangi memang benar, tapi mengurangi emisi karbon berarti harus mengurangi juga pemakaiannya. Logis kan? Kalau pemakaiannya kurang, siapa yang mau beli gitu. Nah jadi gitu. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya yang menyebabkan global warming dan segala macamnya, ini simple, overpopulasi. Dengan overpopulasi kayak misalnya di awal tahun 2000 itu manusia itu masih sekitar 5 miliar, di tahun 2020 udah sekitar 8 miliar, itu kan gede banget. Bumi ini nggak akan tahan gitu loh. Dan kalau bumi ini nggak akan tahan, lama-lama bumi juga pasti rusak. Jadi kalau mau menghilangkan yang namanya kerusakan bumi, kerusakan alam dan lain-lainnya, kendalikanlah reproduksinya, kurangin reproduksinya. Itu aja sih solusinya. Dan yang sisanya itu ya sebenarnya bergantung kepada kebijakan pemerintah dan juga kebijakan masyarakatnya sendiri. Seperti misalnya kalau emisi karbon mau dikurangin, atau misalnya sampah-sampah plastik, sampah-sampah dan lain-lainnya itu dikurangin juga, ya itu harus ada kendali dan kontrol dari pemerintahnya yang tegas dan juga kuat gitu. Oke, gitu aja dari video kali ini. Mungkin gak akan ada yang nonton lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting gue bisa mengeluarkan isi kepala gue. Thank you.